Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denden Agung Prastia, Teknik Elektro S1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sejarah dan perkembangan telekomunikasi. Nah, apa itu sistem telekomunikasi? Sebelum ke sistem telekomunikasi, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem adalah sebuah kumpulan komponen-komponen dan elemen-elemen yang menjadi satu dan memiliki tujuan tertentu. Lalu telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan gabungan kata tele dan komunikasi. Tele itu sendiri memiliki arti yaitu jarak jauh dan komunikasi yaitu pertukaran informasi. Sehingga dapat disimpulkan sistem telekomunikasi adalah suatu sistem yang memiliki hubungan jarak jauh dan memiliki tujuan untuk pertukaran informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa saja sejarah perkembangan telekomunikasi? Di sini ada drum, asap, pos merpati, telegraf, semapur, radio, telepon, televisi, pager, dan telepon genggam, dan masih banyak yang lainnya. Ya, ini drum. Drum digunakan oleh masyarakat asli Afrika, New Guinea, dan Amerika Selatan. Di Cina, masyarakat menggunakan tam-tam, suatu lempengan besar berbentuk bundar. Jumpai di tempat Cina, biasanya ada lempengan logam besar yang digantung sehingga jika dipukul akan menimbulkan bunyi yang keras yang dapat terdengar sampai jarak jauh. Lalu asap. Pada abad kedua sesudah Masehi, bangsa Romawi menggunakan asap sebagai media telekomunikasi. Mereka membangun jaringan telekomunikasi yang terdiri dari ratusan menara hingga mencapai 4.500 km. Sistem telekomunikasi ini pada zaman dulu biasanya itu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan militer dalam menjalankan pemerintahan atas daerah jajahan yang semakin luas. Lalu ada pos merpati. Pos merpati adalah alat komunikasi sebagai mengantar surat atau pesan. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin 1416 untuk mengirim pesan sekitar kerajaan Romawi. Mengapa menggunakan burung merpati? Karena merpati adalah burung yang sangat pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan naluri ilmiah untuk kembali ke sarangnya. Biasanya dia sangat pintar. Lalu menggunakan telegraf. Telegraf adalah alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh yang ditemukan oleh Samuel F. B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Pesan yang dikirim oleh operator menggunakan kode Morse. Metode ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Lalu ada semapur. Pada masa revolusi Prancis, Claude Cap menemukan alat telekomunikasi yang disebut mechanical optical telegraph atau sering disebut semapur. Alat tersebut berupa suatu batang yang dapat digerakkan menggunakan tali sehingga bisa membentuk berbagai simbol atau huruf yang jumlahnya mencapai 196 huruf besar, kecil, tanda baca, dan angka. Biasanya alat tersebut itu dipasang di atas atap gedung sehingga bisa terlihat dari jarak jauh. Seperti gambar di samping ini. Nah, yang berikutnya adalah radio. Radio adalah suatu media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan
berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio mengirim sinyal melalui radiasi elektromagnetik dan modulasi. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Lalu berikutnya ada telepon. Pengguna telegraf yang semakin lama semakin berkembang mewujudkan media baru, yaitu telepon yang ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1981. Telepon pertama kali menggunakan nomor dial sehingga telepon secara otomatis menghubungkan penelpon operator dengan menekan nomor dial sebagai instruksinya. Biasanya alat ini sampai sekarang pun masih sering digunakan sebagai alat telekomunikasi di bidang perkantoran. Lanjut, televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom hitam putih maupun warna. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele yang berarti jauh dari bahasa Yunani dan visor yang berarti penglihatan dari bahasa Latin. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh. Yang berikutnya pager. Pager atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Sekarang mungkin jarang ditemukan. Tujuan awal mulanya pager ini berfungsi untuk memberikan panggilan kepada dokter di rumah sakit ketika ada keadaan gawat darurat. Sekarang mungkin sudah jarang ditemukan, tetapi alat ini masih sering dipakai oleh orang-orang yang bergerak di bidang jasa seperti jasa informasi dan kesehatan. Lalu yang berikutnya telepon genggam. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio. Berawal pada tahun 1921, Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mulai menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation atau sekarang disebut Motorola mengembangkan Handheld Telephone SCR 536 untuk keperluan komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Namun penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya yang sampai sekarang semakin canggih. Lanjut, komponen dasar telekomunikasi. Yang pertama ada informasi. Informasi inilah data yang paling penting dalam telekomunikasi karena yang disampaikan tersebut adalah informasi. Informasi adalah merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Lalu yang kedua ada pengirim. Pengirim ini adalah komponen yang penting juga dalam telekomunikasi karena pengirim berfungsi menyampaikan informasi kepada penerima. Pengirim adalah merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Lalu yang ketiga, media transmisi. Alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima karena dalam jarak jauh maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Dan yang terakhir dalam komponen dasar telekomunikasi yaitu penerima. Penerima juga hal yang sangat penting dalam telekomunikasi karena penerima berfungsi menerima informasi yang dikirim tersebut. Penerima berfungsi menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. Lalu prinsip telekomunikasi. Komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah pengirim
dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya adalah televisi ataupun radio, radio. Nah, itu kita tidak dapat berkontak langsung dengan pengirim tersebut. Lalu yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Untuk komunikasi dua arah ini seperti telepon kabel. Pada telepon kabel kita tidak dapat berbicara dengan satu pengirim dengan dua penerima. Hanya bisa satu pengirim dengan satu penerima. Nah, itu komunikasi dua arah. Lalu yang terakhir, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah ini pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tidak berkesinambungan. Contohnya seperti chatroom atau pengiriman pesan. Nah, itu komunikasi semi dua arah. Walaupun tidak secara langsung dapat berbicara, tetapi mereka dapat bergantian agar informasi tersebut tersampaikan dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar di bawah ini. Tapi jika saya belum mengerti, kita bisa sharing bareng melalui komentar tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.